Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Aisyah Dilereva. Aku kelas 11 agama. Di sini aku ingin menjelaskan tentang pengertian munasabah dalam Al-Quran. Langsung aja ke videonya. Pengertian munasabah. Secara etimologis, munasabah berarti al-mushkalah dan al-muqorobah, yang berarti saling menyerupai dan saling mendekati. Secara terminologis, munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Hubungan tersebut bisa berbentuk keterkaitan makna, ayat-ayat, dan macam-macam hubungan atau keniscayaan adalah pikiran, seperti hubungan sebab dan munasabab, hubungan kesetaraan, dan hubungan perlawanan. Munasabah juga dapat dalam bentuk penguatan, penafsiran, dan penggantian. Adapun pengertian munasabah yang lain adalah pengertian yang dikemukakan oleh para imam, yaitu di sini dijelaskan oleh 3 imam. Yang pertama menurut Az-Zarkashi, yang kedua menurut Mana Al-Qatan, dan yang ketiga menurut Ibnu Al-Arabi. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan pada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua, menurut Mana Al-Qatan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat atau antara ayat pada beberapa ayat atau antara surat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Selain itu, menurut Mana Al-Qatan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam suatu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat atau antar surat dalam Al-Quran. Menurut Quraisy Shihab memberi pengertian munasabah sebagai kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu ayat dengan yang lainnya. Al-Bukhari menjelaskan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah suatu ilmu yang mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan susunan atau urutan-urutan bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Dengan demikian, pembahasan munasabah adalah berkisar pada segala macam hubungan yang ada, seperti hubungan umum atau khusus, rasional dan sensual atau imajinatif, kausalitas, ilat dan ma'lul, kontradiksi, dan sebagainya. Timbulnya ilmu munasabah ini tampaknya bertolak dari fakta sejarah bahwa susunan ayat dan tertib surat demi surat Al-Quran sebagaimana yang terdapat dalam mushaf sekarang, atau mushaf yang disebut mushaf Utsmani atau mushaf Imam, tidak didasarkan fakta kronologis. Kronologis turunnya ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran tidak diawali dengan Quran surat Al-Fatihah, tapi diawali dengan 5 ayat pertama dari Quran surat Al-Alaq. Surat yang kedua turun adalah Quran surat Al-Mudaththir, sementara surat kedua dalam mushaf yang digunakan sekarang adalah Quran surat Al-Baqarah. Yang B, macam-macam munasabah. Berdasarkan kepada beberapa pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Pada prinsipnya, munasabah Al-Quran mencakup hubungan antar kalimat, antar ayat, serta antar surat. Ada 10 macam-macam munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, munasabah antara surah dengan surah. Yang kedua, munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya. Yang ketiga,
Munasabah antara nama surah dengan kandungan isinya. Yang keempat, munasabah antara satu kalimat lainnya dalam satu ayat. Yang kelima, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya. Yang keenam, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah. Yang ketujuh, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Yang kedelapan, munasabah antara awal uraian surah dengan akhir uraian surah. Yang kesembilan, munasabah antara penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Dan yang terakhir yaitu ke-10, munasabah antara ayat tentang suatu tema. Di sini aku akan ngejelasin salah satu dari macam-macam munasabah dalam Al-Quran. Yang aku jelasin itu adalah munasabah antara ayat dengan satu tema. Munasabah antara ayat dengan satu tema. Munasabah antara ayat tentang satu tema ini, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Sayuti, pertama-tama dirintis oleh Al-Kisai dan Al-Sakawi. Sementara Al-Kirmani menggunakan metodologi munasabah dalam membahas mutasyabih Al-Quran dengan karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Mutasyabih Al-Quran. Karya yang dinilainya paling bagus adalah Durrah Al-Tanzil wa Ghorat Al-Ta'wil oleh Abu Abdullah Al-Razi dan Malak Al-Ta'wil oleh Abu Ja'far Ibnu Al-Zubair. Munasabah ini sebagai contoh dapat dikemukakan tentang tema kiwamah atau tegaknya suatu kepemimpinan. Paling tidak terdapat 2 ayat yang saling munasabah, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Tegaknya kiwamah atau konteks spesialnya kiwamat al-rijal ala al-nisa. Erat sekali kaitannya dengan faktor ilmu pengetahuan atau teknologi dan faktor ekonomi. Quran Surat An-Nisa menunjukkan kata kunci bima faddola dan al-ilmu. Antara bima faddola dengan yarfa terdapat kaitan dan keserasian arti dalam kata kunci nilai lebih yang muncul karena faktor ilmu. Munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi atau tauqifi. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal dalam kitab Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.